Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malikin muqarrabin. Subhanallahi wa jamil awliya ta'ala in masyariq al-maghribi fi bariya barmiya min shimaliha bismillahir rahmanir rahim. Summa ila hadrati Nabi Allah hadir wal yabin malkan nasib alaihi salam. Subhanallahi saya Imam Nawawi sallallahu hadrati saya Imam Syafi'i al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama kita harus tahu definisi Al-Quran itu apa. Pertama adalah Al-Quran itu kalamullah al-mu'jizu, ucapan Allah, bukan ucapan makhluk ya, mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala, al-munazzal ala khatamil anbiya'i wal mursalin, yang diturunkan kepada pemimpin para nabi dan rasul ya, pengakhir atau khatamil anbiya, penutup para nabi dan rasul, biwasitatil amin Jibril alaihissalam, dengan pelantaraan malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu turun dibawa oleh malaikat Jibril untuk disampaikan ke Nabi Muhammad, yang tertulis di mushaf. Nah, ini bentuk Quran ini yang kita baca itu mushaf ya, bentuknya sudah mushaf, turun secara berangsur-angsur, yang ketika dibaca mendapatkan pahala, beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah. Kalau kita buka Quran, di situ ada pertama surat Al-Fatihah, dan akhir dari Quran itu surat An-Nas, atau yang disebut kita apa, juz 30 ya, juz amma. Juz amma itu terakhirnya surat An-Nas. Ini ta'rif Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu adalah ibadah. Nah, kenapa Quran itu turunnya berangsur-angsur, nyicil satu persatu, walaupun diturunkan pada waktu malam Lailatul Qadar. Ada yang bilang 17 Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Pertama, meneguhkan hati Nabi Muhammad. Hikmah diturunkannya Quran berangsur-angsur itu pertama meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW dalam apa? Berhadapan dengan orang-orang musyrikin ya, ketika orang musyrikin itu menyatakan baturnya Quran itu sekaligus jumlatan wahidah. Nah, datanglah ayat kadzalika linusabbita bihi fuaddaka waratalnahu tartila. Allah menjawab ya daripada perkataan orang-orang musyrikin. Jadi Quran itu bukan sekaligus tetapi bertahap. Nah, ini pertama. Jadi ini adalah merupakan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan Nabi Muhammad di depan apa? Kebohongan orang-orang musyrikin itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hikmahnya at-talatuf bin Nabi itu maksudnya gimana sih? Memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad ketika diturunkannya wahyu.
Jelas dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qaulan sakila. Qaulan sakila itu ya Al-Quran. Qaulan itu ucapan sakila yang berat. Diturunkan Quran itu tidak mudah. Gunung aja nggak mau diturunkannya wahyu. Gunung, langit, tumbuh-tumbuhan, semua hewan, semuanya itu kalau hadirnya Quran ditaruh di gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu tunduk, tidak mampu untuk membawa Al-Quran. Ini makanya kaulan sakila, Quran itu ya berat, tidak mudah ya. Karena Quran itu kalamullah. Taruh di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqalbin nabi ar-raqiq. Apakah mampu untuk membawa Quran semuanya? Makanya datangnya itu nyit ya, satu persatu, kasihan, memberatkan. Kalau sekaligus memberatkan. Contoh aja, contoh kecil. Kamu disuruh orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, dari mulai ngepel, nyapu, nyuci piring, masak nasi, belanja sayuran, semuanya tidak ada jeda. Kira-kira mampu tidak? Berat kan? Hanya dikasihnya satu-satu. Udah, kamu beli sini aja, kamu masak aja, kamu ngepel aja dulu, yang lain gampang. Maksudnya gitu. Quran diturunkan ke Nabi Muhammad tidak sekaligus. Kasihan sama Nabi Muhammad. Kalau sekaligus berat. Udah, ayat ini dulu nih turun nih, ya. Ayat tentang ini, ayat tentang itu. Begitu maksudnya. Kasihan kepada Nabi Muhammad. Allah Maha tahu. Apalagi kalian disuruh sholat aja berat. Itu sholat 5 waktu. Kalau dulu ditawarinya 50 waktu. Belum kita mau jalan, belum kita makan, udah sholat lagi. Belum kita tidur, udah datang sholat lagi. Kalau 50 waktu. Jadi turunnya Quran itu kasihan kepada Nabi Muhammad. Karena kalau sekaligus itu berat. Kita aja kalau disuruh yang berat itu mintanya yang ringan. Jadi Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Kenapa? Karena kalau sekaligus itu berat. Seperti kita kalau disuruh, kalau itu langsung, maka tidak mudah. Mesti satu-satu. Suruh nyuci piring, kita nyuci piring dulu. Nanti nyapunya berikutnya, atau ya dijeda, istirahat dulu. Nah, supaya tidak capek. Apalagi puasa, mesti kasihan kalau puasa itu tidak banyak dipekerjakan, ya paling satu-satu dulu. Nah, ya itu pertama, kasihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, hikmahnya diturunkannya Quran berangsur-angsur itu disyariatkannya hukum dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa salat. Ya. Salat, ya, mulai salat itu sebelum hijrah, kemudian puasa, kemudian zakat. Nah, dan tahun keduanya yaitu kemudian ditutup dengan haji. Jadi salat aja kalau 50 waktu berat apa ringan? Berat. Nah, makanya jadi 5 waktu. Ini ada hikmahnya semuanya. Yang keempat, tashil wa hifdzi Quran. Jadi kalau diapalin Quran itu gampang. Tapi segampang-gampangnya juga kamu kalau ngapalin Quran disebut berat. Padahal ini udah dimudahkan sekali ngapalin Quran itu. Gampang dipahami, gampang dipelajari, apalagi ada metode-metode yang sangat mudah sekali dalam membaca Al-Quran. Ya, banyak sekali metode-metode itu. Nah, itu Al-Quran. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatih. Jadi Quran itu diturunkan, diutus
fil ummiyina, kita itu dulu ummiin, makanya kita diutus seorang rasul. Ummiin itu kita nggak ngerti, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, minimal nggak bisa baca Quran. Nah, diutuslah seorang yang namanya rasul untuk mengajarkan Al-Quran, membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang tuh dihafalin oleh kaum muslimin. Hikmah yang kelima, sesuai kondisi zaman kejadian diturunkannya Al-Quran. Nah, ini adalah pelajaran ya. Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Ketika ini turun di tempat ini, turun ini di tempat ini. Nah, ini adalah Al-Quran. Kemudian yang kelima, diturunkannya Al-Quran berangsur-angsur itu liirsyadi ila masdaril Qur'anil Karim. Jadi Quran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamnya Allah sendiri, bukan kalamnya Nabi Muhammad ataupun bukan kalamnya makhluk yang lain. Bahwa Quran ini yang kita baca ini dari awal sampai akhir, nah, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika nanti akhir zaman hari kiamat itu Quran nggak ada diangkatin, karena mau kiamat Quran pasti diangkatin dulu. Yang diangkatin apanya? Tulisannya. Kertasnya mah ada, wong kertasnya itu makhluk. Tulisannya itu pada hilang. Diangkatin semua kitab-kitab Al-Quran yang suci ini diangkatin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.